Oke. Nah, oke. Nah, contohnya diminta untuk menentukan deret Fourier trigonometri, kemudian diminta untuk memperlihatkan spektrum Fourier. Nah, kalau mencari spektrum Fourier yang mau tidak mau kita harus mencari deret Fourier kompak. Ya. Oke, nah fungsi yang ditunjukkan dalam bentuk gambar ini kita nyatakan dulu dalam persamaan matematis. Ya, jadi fungsi ft ini kita nyatakan dalam persamaan matematis. Kita lihat, oh fungsi ini hanya punya dua nilai. Kalau tidak satu, ya nol. Satu kapan? Nah, satu itu saat t-nya terletak di antara min pi per 2 sampai pi per 2. 0 kapan? 0 terletak dari pi per 2 sampai ini 1,5 pi atau 3 pi per 2. Nah, ini pernyataan matematis untuk fungsi ini. Ya, ini memperlihatkan nilainya dan ini menunjukkan bahwa fungsi tadi periodik dengan periode sebesar 2 pi. Ya. Kita akan meletakkan deret Fourier-nya yang ini. Ya. Oke. Oke. Ya, sudah kita gunakan rumusnya. Ya. Rumus dari A0 itu adalah 1 per T0 integral dari T1 sampai T1 plus T0 FT dt. Maksudnya T1 ini boleh diambil kapan saja ya, saat T berapa saja. Ya, tetapi harus satu interval ya, intervalnya harus sama dengan T0 satu periode fungsi tadi ya. Jadi T1 sampai T1 plus T0. Ft yang nilai fungsi tadi dt ya, jadi dia diintegralkan terhadap t. Oke. Oke, sama dengan 1 per T0. T0-nya tadi, periodenya tadi berapa? Periodenya 2 pi. Ya, periodenya 2 pi. Kemudian intervalnya kita ambil dari min pi per 2 tadinya sampai 1,5 pi. Ft dt. Nah, ini kita cari integralnya. Nah, karena fungsi tadi itu mempunyai nilai yang berbeda untuk interval waktu yang berbeda, maka saya jadikan dua seperti ini ya. Yang ini untuk interval waktu dari min pi per 2 sampai pi per 2, di mana nilai fungsinya 1, ya, Vn 1 dt. Kemudian ini adalah interval pi per 2 sampai 1,5 pi. Ya, dan nilainya 0. Nah, karena ini nilainya 0, maka ini tidak perlu dihitung. Ya, jadi cukup kita menghitung ini saja. Oke, integral dari 1 dt tentu saja hasilnya t. Ya, t, nah di depan ada konstanta 1 per 2 pi, sehingga kita dapatkan t per 2 pi. Dan t mulai dari min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, kita hitung saja. Ya. Yang pertama, kalau cara menghitungnya masih ingat ya. Ini. Jadi kita hitung T-nya pi per 2. Nah, berarti pi per 2 dibagi 2 pi, gitu ya. Dikurangi, ya, dikurangi min pi per 2 dibagi 2 pi. Nah, ini karena min jadi plus ya, sehingga kita dapatkan yang per 2-nya kita turunkan saja menjadi plus, gitu ya. 2 pi per 4 pi. Nah, kita dapatkan sama dengan setengah. Nah, berarti sudah ketemu satu koefisien Fourier yang pertama A0 nilainya setengah. Ya. Oke, masih ada dua koefisien lagi, AN dan BN. Nah, sekarang ya untuk AN kita gunakan rumus ini ya. Rumusnya 2 per T0, integralnya dalam interval yang sama, Ft cosinus n omega 0 t. Nah, ini maksudnya fungsi dikalikan dengan fungsi cosinus. Ya, n omega 0 t. Berarti kita harus cari n omega 0-nya. Ya, karena kita tahu omega 0 itu sama dengan 2 per T0. Ya. Kemudian T0-nya itu 2 pi, periodenya 2 pi, maka W-nya sama dengan 1. Oke, sehingga rumus ini kita bisa tuliskan sebagai Ft cosinus nt dt. Ya, oke.
2/Pi 0, ya, 2 dibagi 2Pi, ya berarti 1/Pi. Ya. Oke, kosinus dari, integral dari kosinus adalah sinus. Nah, sinus sinus NT, tapi N-nya itu ikut keluar di sini ya, jadi 1/NP. Ya, ini kan tadinya 1/Pi, integral dari kosinus NT, maka menjadi 1/NP. Nah, kemudian sinusnya, ya, ini kita cari mulai dari T sama dengan min Pi per 2 sampai T sama dengan Pi per 2. Ya, berarti sin N Pi per 2 dikurangi, ya, dikurangi min sin NP per 2. Nah, min jadi plus, sehingga kita dapatkan 2, ya, sin NP per 2. Gitu ya. Yang ini N per NP itu ada di sini. Ya. Sudah, berarti A0-nya kita sudah tahu. Ya, kita tinggal mencari A1 berapa, A2 berapa, dan seterusnya. Nah, sekarang, karena bentuknya seperti ini, kita tahu bahwa kalau bilangan genap, dibagi dengan 2 pasti hasilnya genap. Ya. Maksudnya bilangan bulat, hasilnya adalah integer. Nah, integer kalau dikalikan dengan pi ya berarti kelipatan dari pi. Dan kita tahu sinus pi itu sama dengan 0. Ya, sinus pi 0, sinus 2 pi 0, sinus 3 pi 0, gitu ya. Sehingga kalau n-nya genap itu A0 yang rumusnya ini itu sama dengan 0 karena sinnya 0. Kemudian AN, nah kita masukkan di sini ya. Untuk N1, 5, 9, dan seterusnya, ya, karena kalau misalkan 1 di sini, setengah Pi, ya, itu nilainya 1, ya. Setengah Pi itu kan 90 derajat, ya, 1, ya. Sinus 90 derajat 1, sinus kalau 270 itu ini, negatif, ya. Oke. Sehingga untuk N yang 1, 5, 9, 13 itu AN, itu berarti ini 1, ya berarti sama dengan 2/NP. Kemudian untuk N-nya itu 3, 7, dan seterusnya, maka didapatkan AN ya sama dengan min, karena ini sama dengan min 1, sinusnya ini didapatkan min 2/NP. Nah, berarti kita sudah mendapatkan koefisien AN. Nah, sekarang untuk koefisien BN. Nah, untuk koefisien BN, kita gunakan rumus ini. Ya. Oke. Sekali lagi, karena interval dari Pi per 2 sampai 1,5 Pi itu 0, tidak dihitung. Ya. Kita hitung yang tidak 0 di sini. Ya. Nah, integral dari sinus itu minus kosinus min cos. Ya, jadi integral dari sin NT sama dengan 1/N min cos NT. Ya. Nah, ini mulai dari T sama dengan min Pi per 2 sampai Pi per 2. Nah, kita hitung aja di sini. Nah, ternyata hasilnya 0. Ya, karena ini min cos NP per 2, min, nah, min cos NP per 2, ini min kan jadi plus. Ya, jadi ini menghilangkan, jadi nilainya 0. Ya, berarti apa? Berarti tidak ada koefisien B. Ya, pada deret kurir kita. Nah, kalau rumusan deret kurir itu seperti ini, ya, berarti yang ada B-nya tidak ada. Ya, yang ada B-nya tidak ada. Ini nanti tidak ada, ini tidak ada. Ya, kita masukkan nilai A1, A2, dan seterusnya, kita dapatkan deret kurir ini. Ya, perhatikan deret kurirnya ini. Nah, ini adalah deret kurir yang kita cari. Ya. Jadi kalau kita lihat ternyata fungsi sinusoid yang membentuk deret ini hanyalah fungsi-fungsi kosinus. Nah, sekarang kita mau membuat spektrum Fouriernya. Nah, untuk membuat spektrum Fouriernya, kita ubah dulu ke dalam deret Fourier kompak. Nah, ini hasil kita tadi. Nah, ini belum kompak, ya, karena meskipun yang ada hanya sinyal-sinyal kosinus, tapi masih ada negatif dan positif. Nah, untuk mengubahnya, kita manfaatkan rumus identitas trigonometri min kosinus X sama dengan kosinus X min Pi. Nah, sehingga ini menjadi plus sepertiga kosinus, nah ininya 3T min Pi. Nah, ini juga demikian. Ya.
Oke. Nah, kita tahu ya, maka kita sudah mempunyai deret Fourier kompak. Ya. Yang kalau dilihat C0-nya itu ini, ya, kemudian saat C1 ya, saat C gelap itu 0, ya, oke, dan seterusnya. Nah, kita bisa langsung saja digambarkan di sini. Nah, ini adalah grafik spektrum Fourier-nya. Spektrum Fourier itu bisa dipecah menjadi spektrum amplitudo dan spektrum fasa. Perhatikan ya, jadi ini sumbu vertikalnya adalah amplitudo, ya, kemudian sumbu mendatarnya adalah omega atau frekuensinya. Ya, saat frekuensinya 0, ya, maka di sini ternyata ada sinyal atau ada fungsi dengan nilai 0,5. Ya, kemudian saat frekuensinya 1, ini maksudnya adalah 1 omega ya, maksudnya sama dengan frekuensi dari sinyal dasarnya, ya. Oke, tinggi amplitudenya 2/pi. Kemudian untuk frekuensi yang kelipatan 2, karena tadi kalau genap itu 0 ya, berarti dia tidak ada sinyalnya yang frekuensinya kelipatan 2, ya, di 0 di sini. Ini untuk frekuensi yang kelipatan 3, amplitudenya sekian. Untuk frekuensi kelipatan 4 itu 0, untuk frekuensi kelipatan 5 demikian seterusnya. Jadi ini disebut sebagai spektrum Fourier untuk spektrum amplitudo. Nah, ini spektrum fasa. Nah, spektrum fasa melihat pada ini tadi. Ya, tadi ketika n-nya sama dengan 3, ketika frekuensinya kelipatan 3, kita kan harus mengubah, ya, mengubah menjadi positif, dan caranya dengan kita kurangkan dengan min pi. Nah, sehingga pada frekuensi yang kelipatan 3 tadi, ya, spektrum fasanya seperti ini, ya. Jadi ini min pi ya, di sini setinggi min pi ini. Oke, kemudian pada 7 kali lipat frekuensinya juga fasanya berbeda sebesar min pi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang transformasi Fourier nanti saja ya, dari deret ini dulu. Oke, jadi kalau dari sini kita tahu bahwa semua fungsi periodik ya menurut teori Fourier ini itu merupakan penjumlahan dari berbagai fungsi sinusoid. Ya, bisa dia hanya terdiri dari sinus saja, ya, tentunya dengan berbagai frekuensi dan berbagai amplitudo atau tinggi fungsi tadi, ya, AM, gitu, BN, dan seterusnya itu. Atau bisa juga terdiri dari baik sinus maupun kosinus. Oke, sampai di sini yang mau ditanyakan.